Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal TAM, tes akhir modul untuk modul profesional PAI, topik 2, kriteria kesohihan hadis bersama info kita YA. Baiklah teman-teman, sebelum lanjut, mohon like video ini dan subscribe channel info kita YA agar mendapatkan notifikasi video selanjutnya dari info kita YA. Baiklah, langsung saja kita ke soal-soalnya. Soal nomor 1. Ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui sahih atau tidaknya sebuah hadis disebut A. Ilmu rijalul hadis, B. Ilmu mustalahul hadis, C. Ilmu diroyah, D. Ilmu jarh wa ta'dil, E. Ilmu tafsir. Langsung saja jawabannya adalah B. Ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis adalah ilmu yang mengkaji istilah-istilah hadis dan kaidah kesohihannya. Soal kedua, salah satu syarat hadis sohih adalah sanadnya ... A. Putus pada sahabat, B. Bersambung tanpa terputus, C. Diriwayatkan oleh perawi lemah, D. Banyak perbedaan redaksi, E. Disampaikan secara mursal. Jawabannya adalah B. Bersambung tanpa terputus. Sanad hadis sahih harus ittisal as-sanad, yaitu bersambung tanpa ada perawi yang terputus. Soal ketiga. Perawi hadis yang adil adalah A. Muslim, balik, berakal, dan terjaga dari dosa besar, B. Muslim, rajin beribadah saja, C. Muslim, fasik tapi hafalannya kuat, D. Non-muslim tapi jujur, E. Orang yang sezaman dengan sahabat. Perawi hadis yang adil adalah muslim, balik, berakal, dan terjaga dari dosa besar. Syarat adil adalah muslim, balik, berakal, tidak melakukan dosa besar, dan menjaga kehormatan. Soal keempat. Hadis sahih memiliki derajat lebih tinggi daripada A. Hadis mutawatir, B. Hadis maudhu', C. Hadis hasan, D. Hadis musnad, E. Hadis syadz. Jawabannya adalah hadis hasan. Urutan kualitas hadis itu adalah hadis sahih, setelahnya hadis hasan, kemudian hadis dhaif, kemudian yang terakhir adalah hadis maudhu'. Sahih lebih tinggi dari hasan. Soal yang kelima. Hadis maudhu' berarti A. Hadis yang dhaif ringan, B. Hadis palsu yang dibuat-buat, C. Hadis hasan yang mendekati sahih, D. Hadis yang terputus sanadnya, E. Hadis yang diriwayatkan lebih dari 3 sahabat. Jawabannya adalah hadis palsu yang dibuat-buat. Maudhu' adalah hadis palsu, dibuat-buat, dan tidak bersumber dari Nabi SAW. Soal keenam. Hadis sahih li ghairihi adalah A. Hadis hasan yang dikuatkan oleh riwayat lain, B. Hadis dhaif yang tidak ada penguatnya, C. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh banyak jalur, D. Hadis palsu tapi populer, E. Hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan yang dikuatkan oleh riwayat lain.
Shahih li khairihi adalah hadis hasan yang naik derajatnya karena ada riwayat lain yang menguatkan. Soal ketujuh, fungsi hadis terhadap Al-Quran diantaranya adalah A. Menghapus Al-Quran sepenuhnya, B. Menjadi pedoman utama di atas Al-Quran, C. Menjelaskan dan merinci hukum-hukum Al-Quran, D. Menggantikan kedudukan Al-Quran, E. Membatalkan hukum Islam. Jawabannya adalah C. Menjelaskan dan merinci hukum-hukum Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai bayan atau penjelas Al-Quran, yakni tafsir, tahsis, takyid, dan penjelasan praktis. Soal ke-8, hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah dalam A. Masalah akhlak, B. Keutamaan amal, C. Masalah hukum dan akidah, D. Targhib wa tarhib, E. Motivasi ibadah. Jawabannya adalah masalah hukum dan akidah. Hadis dhaif tidak boleh digunakan dalam hukum fikih dan akidah, tetapi sebagian ulama memperbolehkan untuk fadhailul amal dengan syarat tertentu. Soal ke-9, ilmu jarh wa ta'dil berfungsi untuk A. Menentukan hukum halal dan haram, B. Menilai keadilan dan kredibilitas perawi hadis, C. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, D. Menjelaskan hukum fikih kontemporer, E. Membedakan hadis makkiyah dan madaniyah. Jawabannya adalah B. Menilai keadilan dan kredibilitas perawi hadis. Ilmu jarh wa ta'dil digunakan untuk menilai perawi hadis, apakah adil, apakah sikoh, atau lemah. Soal ke-10, contoh hadis yang berfungsi sebagai bayan tafsir adalah A. Hadis tentang perintah sholat 5 waktu, B. Hadis tentang hukum jual beli, C. Hadis tentang zakat fitrah dengan takaran 1 sok, D. Hadis tentang larangan syirik, E. Hadis tentang kisah Isra Mi'raj. Jawabannya adalah C. Hadis tentang zakat fitrah dengan takaran 1 sok. Zakat fitrah disebut dalam Al-Quran secara umum. Lalu hadis menjelaskan takarannya, yakni 1 sok kurma atau gandum. Terima kasih sudah membersamai Info Kita YA dalam pembahasan TAM, tes akhir modul, di modul profesional PAI, topik 2. Semoga bermanfaat. Like video ini, komen di kolom komentar, share video ini, dan subscribe channel Info Kita YA. Semoga teman-teman diberi kemudahan dalam mengerjakan TAM dan semoga teman-teman mendapatkan nilai yang terbaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.